Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa tersenyum. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkahan untuk kita semua. Mari kita simak bersama pengajian berikut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga kalinya saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Tampang Pulau dan sekitarnya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Masya Allah, yang laki-lakinya sehat-sehat semua, ibu-ibunya Masya Allah sudah mulai luntur bedaknya. Pak Ustaz ngerti, kelihatan keringet dipasang karo-karo. Mudah-mudahan panasnya kita di dunia mendapatkan balasan Allah kelak di yaumil qiyamah di surganya Allah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan silaturahim saya beserta rombongan senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan silaturahim saya bukan hanya di Tapang Pulau saja, di Solhat al-akhirah mudah-mudahan bisa bersama-sama juga. Amin ya robbal. Saya pesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, wabil khusus ibu-ibu, besok kalau di yaumil qiyamah, andai kata panjenengan kalau di surga, ini andai kata kalau jenengan di surga nggak ketemu saya, orang yang bundere kayak ini, tolong saya dicari Bu ya, boleh dicari saya. Begitu juga nanti kalau besok di yaumil qiyamah saya di surganya Allah Ta'ala, saya kok nggak ketemu bersama orang-orang Pangpulau, nanti saya akan komentar sama Allah, ya Allah kok nggak kelihatan orang Tapang Pulau, orang Tapang Pulau orangnya baik-baik semua ya Allah, dibelain-belain hadir memperingati acara Hadza Akhirus Sana. Saya bersaksi
Bapak Ibu tapang pulau orang-orang baik semua ya Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sudah pernah melihat orang meninggal? Bu, sudah pernah merasakan belum ya? Orang itu Bu, kalau mau meninggal itu setelah disolati itu biasanya ada ustadz ataupun tokoh masyarakat tersebut menyampaikan. Bapak Ibu yang hadir semua, tolong disaksikan beliau apakah baik, apakah orang baik? Jawabannya gimana Bu? Baik. Memang dianjurkan oleh baginda Rasul, barang siapa yang meninggal di antara orang yang masih hidup bisa memberikan saksi kebaikan orang tersebut, yang saksi ini memberikan kualitas timbangan kelak di yaumil hisab. Makanya saya bersaksi panjenengan semua yang hadir di majelis ini orang-orang baik semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Mujahidin, Masya Allah, kita doakan anak-anak kita tadi semua, Masya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan nama Madrasah Diniyahnya Mujahid, mujahid di jalan Allah, mujahid dalam kebenaran, mujahid dalam taat kepada Allah, mujahid dalam taat kepada orang tua hatta akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi saya melihat anak-anak ini, Masya Allah, mengingatkan saya dulu. Saya juga dulu pernah kecil Bu, tak langsung besar. Dulu itu Masya Allah, kalau disuruh sama gurunya itu malu-malu mau, bukan malu-malu nggak mau. Anak-anak sekarang Masya Allah sangat memprihatinkan. Tidak semua anak itu mau nurut ketika diperintahkan sama ustaz-ustazanya ataupun sama orang tuanya. Mohon maaf sedikit saya curhat. Saya juga ngajar ya, di SMK sama di SMP sama di Aliyah juga. Sekolah yang di bawah naungan Diknas, mohon maaf, ini pelajaran agama 1 minggu berapa ustazah? 2 jam. Satu kali pertemuan 2 jam. Satu minggu pelajaran agama itu satu pertemuan 2 jam. Bu, Ibu, hai, halo, hai. Halo. Pelajar di bawah Diknas ini satu minggu 2 jam. Bersyukur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang anaknya, kalau ingin anaknya bisa menyelamatkan jenazah besok di yaumil kiamat, harus berjuang menaruh anaknya di madrasah diniyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya biasanya kalau ceramah itu kadang lari-lari ke sana. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri ditaruh di madrasah Diniyah Mujahid ini, bersyukur kepada Allah. Banyak orang tua yang curhat dengan saya, ya Allah Ustaz, yang salah ini anak saya apa saya? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Ya Allah Ustaz, anak saya ini kalau diatur itu hamil, susah. Banyak orang tua yang sekarang mengeluh kepada anaknya karena susah diatur. Yang salah ini Ustaz, saya apa anak saya? Saya bilang, jangan merasa Bapak Ibu ini yang benar, bisa juga Bapak Ibu ini yang salah. Kalau dulu waktu saya kecil, kalau saya sudah tidak mau nurut, disuruh TPA nggak mau, disuruh berangkat dunia nggak mau, itu orang tua sudah melotot, aku ayo budal kan. Sekarang Masya Allah, sampai yang pengen sekolah, pengen TPA ini orang tuanya. Kenapa? Harus ditunggu ini, tunggu gak sampai tempat. Betul apa betul? Betul. Kok betulnya masih baru? Betul apa betul? Jujur.
Cek 1 2. Ini sekarang problemnya seperti itu. Makanya dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu ayunasirani ayuhawidani ayubadisani. Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan suci. Betul apa betul? Setiap anak ini dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung orang tuanya. Ini anak mau dibawa kemana? Mau dijadikan Nasrani, tergantung orang tuanya. Mau dijadikan Yahudi, tergantung orang tuanya. Mau dijadikan orang Majusi, tergantung orang tuanya. Makanya sekarang bapak ibu yang punya anak, apalagi anaknya banyak, ini tergantung jenengan. Anaknya mau dibawa kemana? Bukan Ayu Ting Ting, Bu. Kemana? Bukan. Tapi bapak ibu yang menentukan. Kalau bapak ibu putra putrinya ditaruh di madrasah takminiyah al-mujahidin mulai sejak dini, berarti bapak ibu mengharapkan anak bapak ibu menjadi seorang anak yang menjadi aset dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Sekarang banyak di media sosial, mohon maaf, orang tua dibuat nangis dengan anaknya sendiri. Betul. Padahal dulu ketika masih kecil anaknya sakit, yang ngobatkan orang tuanya. Anaknya butuh dana, yang nyarikan orang tuanya. Anaknya sakit, yang ngobatkan orang tuanya. Sekarang banyak sekali kasus orang tuanya dibuat nangis sama anak-anak. Ini kenapa? Karena peran orang tua sangat berpengaruh. Makanya pesan kiai saya, Kiai Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, menyampaikan ada 2 komponen yang menjadikan anak ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan baik. Pertama, orang tua baik bapak ibu harus ikhlas. Bismillah nak, kamu tak taruh di madrasah mujahidin. Nah, kamu tak taruh di sini, aku ikhlas. Itu yang pertama, orang tua harus ikhlas. Apapun kalau sudah ikhlas pasrah. Kadang-kadang mohon maaf, orang tua ini bilangnya ikhlas, tapi perjalanan waktu tidak ikhlas. Ini namanya tidak ikhlas. Harus pasrah. Bismillah ustazah, ustaz, ini saya nitip anak saya ikhlas, tolong dididik menjadi anak yang soleh-solehah. Di situ ustazahnya pasti bilang insya Allah, dan di situ pasti ustazahnya juga ikhlas. Yang pertama apa? Orang tua harus ikhlas. Yang kedua apa? Ustazahnya harus ikhlas. Dan yang ketiga, anak ini juga harus ikhlas dan maaf. Nah, ini ustaz yang nomor 3. Yang nomor 3 ini yang sulit. Kadang-kadang anak ini susah diatur dan lain sebagainya. Sekarang bapak ibu yang dimuliakan Allah, sekarang strategi untuk mendidik anak tidak cukup melalui ucapan, tetapi juga harus didukung dengan ikhtiar secara ruhani. Ada sebuah cerita dulu pernah dialami oleh kiai saya, Kiai Husain Ilyas. Beliau ini mempunyai seorang putra namanya Bawono. Beliau masih hidup di daerah Mojokerto, usianya hampir 100 tahun. Beliau ini mempunyai seorang anak namanya Bawono dari istri pertama, Pak. Istrinya beliau ini ada 3, tapi gak usah bahas istrinya, Pak. Bahas anaknya. Kalau sudah bahas istri, itu ibu-ibu itu langsung pandangannya itu gak enak dengan saya. Istri saya juga seperti itu. Akhirnya apa? Putranya beliau namanya Bawono ini ketika dalam sekolah di pondok ini sering diolok-olok sama kawan-kawannya. Anaknya kiai kok nilainya jelek terus. Anaknya kiai kok peringkatnya nggak pernah bagus. Akhirnya apa? Putranya ini cerita kepada orang tuanya, "Abah, ada apa nak? Saya ini dengar kawan-kawan, bahkan guru saya ada yang bilang apa? Masa saya nanya kiai nilainya buruk, gak pernah bagus, padahal ini mau melaksanakan ujian nasional." Akhirnya apa bapak ibu yang dimuliakan Allah? Akhirnya Abah Husain, abahnya itu bilang, "Ya udah Bawono, gak apa-apa, sabar ya, tenang, gak apa-apa. Itu kan cuma omongan kawan-kawannya aja." Tetapi apa yang dilakukan beliau? Setiap malam ketika putranya tidur, Bu, ini kepalanya ini selalu didoakan.
selalu didoakan. Hati itu nih didoakan, bacakan sholawat, bacakan Fatihah. Ya Allah, putraku bawono jadikan anak yang soleh, didoakan, baca sholawat Fatihah, dibacakan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ditiupkan di ubun-ubunnya, jangan di hidungnya, ubun-ubunnya. Hero ya tadi. Ibu pernah mendoakan, Bu? Pernah mendoakan? Dulu Ustaz waktu pertama mau buat mendoakan. Didoakan. Anak jadi apa lagi doanya ibu, Masya Allah. Kenapa? Sekarang anak-anak milenial banyak yang susah diatur karena terbawa terkabulkan doanya seorang ibu. Mohon maaf, Pak, saya mau nanya, dalam keluarga yang paling cerewet, paham cerewet? Yang paling cerewet itu bapak apa ibu, Pak? Bapak. Ibu. Yang paling cerewet bapak apa ibu? Dan ibunya mau ibu. Yang sering ngomelin anaknya bapak apa ibu? Saya juga menjadi anak yang sering ngomelin ibu. Ibu itu kalau ngomel dengan anak gimana, Pak? Oh, papa. Memang zaman akhir itu banyak perempuan daripada laki-laki. Makanya rata-rata suami itu meninggal duluan. Karena dampak bukan karena penyakit omelan istri. Makanya memang benar menurut riwayat mulai zaman Nabi Adam dulu, memang mulai dari dulu yang susah untuk tutup mulut, suka nggak bisa dikondisikan ucapannya adalah seorang ibu. Makanya mbak-mbaknya ibu-ibu itu namanya ibu Hawa, mangap terus, turu mangap, ngomong yang mangap. Ibu Hawa. Oh. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak Adam tertutup mulutnya Adam. Makanya Pak, saya pesen kalau ibunya lagi ngomong aja, Mbak selamat. Betul. Saya juga pengalaman. Diam aja sama selamat. Biarkan nanti pasti dapat sendiri. Nah ibu-ibu ketika menghadapi putra-putri yang sudah diatur, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak. Pengumuman ibu-ibu ketika punya anak yang susah diatur, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak. Jenengan pernah melihat Imam As-Sudais, imam besar Masjidil Haram, yang biasanya diputar ketika menjelang subuh, ketika menjelang berbuka, itu biasanya diputar di masjid. Imam As-Sudais itu Masya Allah kecilnya itu nakal, Bu. Nakalnya minta ampun. Diceritakan suatu saat ketika Imam As-Sudais ketika masih kecil, itu di rumahnya itu orang tuanya lagi menyiapkan masakan untuk menyambut tamu. Menyiapkan masakan untuk menyambut tamu, sayur, lauk dan lain sebagainya. Nah, Imam As-Sudais karena masih kecil, sukanya ini apa? Sukanya ini mainannya pun kelewatan. Begitu orang tuanya menyiapkan sayur, masakan dan lain sebagainya untuk menyambut tamu, Imam As-Sudais ini ngambil pasir depan rumahnya, masuk ke dalam rumah, itu pasir ditaruh dituangkan di tempat sayur, tempat lauk yang mau dikasihkan para tamu. Itu ibunya Masya Allah tidak marah, malah berdoa, ya Allah Imam As-Sudais, anak soleh nak, kamu besok menjadi imam besar, orang yang bermanfaat nak. Tidak marah, ibunya malah berdoa. Disitulah yang disebut dengan kesabaran. Berdoa yang baik. Akhirnya apa? Qadarullah, dengan wujud doa ibunya Imam As-Sudais, sekarang dia menjadi imam besar, imam Masjidil Haram yang sangat masyhur bacaan Qur'annya, yang sangat masyhur suaranya. Makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang putra-putrinya ditaruh di sini bersyukur dan senantiasa didoakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak cukup Bapak Ibu menaruh di sini jadi anak yang soleh-soleh, tidak cukup, tapi juga harus didorong, didukung dengan doanya Bapak Ibu ketika di rumah.
Amin ya robbal alamin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika punya putra putri yang kadang-kadang itu menggoda kita, jadikan itu sebagai apa? Sebab kita itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang banyak sekali kasus, mohon maaf, ketika anak ini susah diatur, yang disalahkan bapaknya. Dari bapaknya nggak mau disalahkan, yang disalahkan ibunya. Dari ibunya nggak mau disalahkan, yang disalahkan akhirnya anaknya. Tapi yang lebih parah, kadang-kadang anaknya salah, tapi yang disalahkan sekolahannya, yang disalahkan lembaganya. Padahal mestinya tidak perlu seperti itu. Yang mesti disalahkan adalah mungkin itu adalah kesalahan dari anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya perlu ikhtiar didorong dengan rohani, didoakan putra putri. Apalagi ibu-ibu ini, masya Allah, syukur diberi Allah dengan dikuasai. Ibu, sekarang itu banyak orang tua yang lupa tanggal lahir anaknya. Jadi kalau orang Jawa dulu itu kelahiran anaknya itu dikuasai, ditirakati. Makanya kesuksesan orang sekarang itu tidak lepas dari perjuangan orang tua. Makanya Bapak Ibu yang sukses saat ini belum tentu itu kesuksesan dengan semua. Bisa juga itu kesuksesan dari doanya orang tua kita yang dulu-dulu beliau mengangkat tangannya mendoakan kita semua sampai meneteskan air mata. Begitu orang tua kita meninggal, akhirnya beberapa tahun Allah baru kabulkan doanya orang tua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Kata baginda Rasul, wahai orang tua, didiklah, ajarkanlah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbi nabi ikum. Diajarkan anak-anak kita cinta kepada Nabi. Sekarang banyak Bu, saya mau tanya, Ibu, Bu, saya mau tanya, siapa nama putri Nabi Muhammad? Bu, ada yang tahu? Mulai. Siapa nama putri Nabi Muhammad? Hah? Nah, mau browsing, nggak ada sinyal di sini, susah. Saya nengok HP. Musibah. Tapi alhamdulillah, potensi apa? Dosa semakin berkurang. Betul apa betul? Makanya sekarang banyak sekali Bu, masya Allah, anak-anak sekarang banyak yang nggak hafal sejarah Nabi, banyak yang nggak hafal perjuangan baginda Rasul, tapi anaknya pengen masuk surga dari Hongkong. Kita yang kisah Nabi aja nggak hafal. Saya mau ngasih hadiah. Mana para santri? Ayo. Mas Ulum siapkan ya. Di situ ada. Sini para santri. Sini. Sini depan sini. Saya mau ngasih hadiah, tapi dijawab dulu pertanyaan Ustadz ya. Sini. Mau anak soleh-solehan semua ini. Mau sampai solehe, sampai kopi miring-miring. Lagi solehan. Sini. Mau beli kau? Yang putra 2, putri 2. Duduk ya. Gak ada lagi sini. Putri sini 2. Ini putri juga kumpul sini. Cepat. 10.000 kan itu satu. Beli yang kayak gini Mbak, kalau masih ada. Yang merah 2. Dah. Khusus putra. Hello. Hai. Dengarkan pertanyaan Ustadz ya. Mudah pertanyaannya. Siapa? Khusus yang putra dulu. Yang putri nggak usah jawab. Siapa nama
istri pasti Nabi Muhammad, nggak jadi lagi. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Angkat tangan. Itu kita tanda tangan, jangan. Ayo. Apa pertanyaan Ustaz tadi? Bu, saya sangat salut. Beliau ini tawadhu, rendah diri. Saya itu harus tawadhu. Sebenarnya tahu itu apa enggak tahu. Kusudon. Nanti kalau gak ada yang jawab, Apa tadi? Siapa nama? Kakek? Tuh kan? Tahu. Tadi tawadhu. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Abdul Muthalib. Alhamdulillah. Mohon maaf. Ini orang tuanya belum tentu tahu. Betul apa betul? Mohon. Apa? 5. Satu lagi di sini aja. Sril. Khusus laki-laki. Mau hadiah uang mau? Mau. Tuh, yang deh. Ya. Inilah, Ada lagi. inilah. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad? Yang putra? Sampai miring-miring kok ini. Ilmunya enggak muat kayaknya. Jangan. Dia sok tahu Pak. Kayak bisbah. Anak amat itu. Adil. Siapa namanya? Wildan. Siapa namanya? Kamu siapa? Namanya kamu siapa? Wildan. Anda siapa? Tua deh. Tadi Ustaz ngasih pertanyaan apa? Tawaduk lagi, Masya Allah Ustazah, luar biasa. Ilmu itu akan mengalir kepada orang yang tawaduk. Siapa nama ibunda Nabi Muhammad? Siti Aminah. Siti Aminah. Alhamdulillah. Belum. Wildan. Hadiahnya. Ibu beli. Nah. Bawa udah. Mana aku kemana? Ya ini tak doyan. Adri nanti minta ke abang. Wali tenan ini. Masya Allah. Orang tua ada di sini. Ada. Ibu ada. Nah, ibu juga gak mau uang. Oh. Curiga dong. Nah, ini buat gua ya. Mau dah? Kalau aku kasihkan ini semua. Ya Allah. Nih bagi 2 ya. Jangan disobek, ditukarkan. Ya. Nah, doain Ustaz ya. Ya. Khusus yang putri sekarang. Abang. Siapa yang hafal nama-nama bulan Hijriah? Angkat tangan. Muharram, Safar. Siapa yang tahu angkat tangan? Dapat. Nah, ya udah. Pertanyaan yang selanjutnya. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Angkat tangan. Sini. Oh, ini pasti mau hadiah ini. Minta ya. Anak perempuan. Siapa namanya, Kak? Vanessa. Kelas berapa, Vanessa? Kelas 2 SMP. 2 SD. Siapa nama? Tadi pertanyaan Ustaz apa? Paman Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Abu Talib. Ada N-nya ya. Abu Thalib. Ya betul. Nah, alhamdulillah Ustaz ngasih bocoran tadi. Sekarang pertanyaan kedua. Pada usia keberapa
Nabi Muhammad menikah? Ya. Nggak tahu? Tak hitung sampai 3. 1, 2. Siapa namanya? Tawadu lagi. Santri dunia ini tawadu semua. Siapa namanya kakak? Safa. Tadi pertanyaan Ustaz apa? Tawadu lagi. Harus husnudon, jangan suudon. Ya. Siapa nama? Pada usia keberapa Nabi Muhammad menikah? 25. Alhamdulillah. Iya. Bagi 2 ya. Ibu tahu. Nah, saling itu. Kalian ya. Nah, kembali lagi. Berarti rezekinya bukan rezeki kalian ya. Bilangnya ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu strategi bagi panjenengan semua untuk mengajarkan anak kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang strateginya. Begitu anaknya meminta uang, jawab dulu. Ayo, siapa nama ibu Nabi Muhammad? Nah, betul ini. Ini bagian dari strategi. Di samping itu juga mendidik. Jangan sampai kita ingin masuk surganya Allah Ta'ala bersama baginda Rasul, tapi tidak ada rasa cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak, sanggunya berapa sekarang? 5.000. Mau bapak tambahin lagi? Mau? Jawab dulu pertanyaannya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Nah, akhirnya anak ini apa? Menjadi apa? Strategi pendidikan untuk anak-anak kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita semua, termasuk anak-anak kita semua hingga keturunan kita, semuanya cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur ditaruh di madrasah ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penerus cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama apa? Hubbi nabiikum, diajarkan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mulai dari sejarahnya, termasuk mulai dari apa? Cinta kepada sholawat, termasuk diajarkan anak kita cinta di mana perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kamu masih untung nak, tahu bapak kamu, tahu ibu kamu. Dulu Nabi Muhammad nak, begitu lahir nggak tahu bapaknya. Iya bapak, iya, masih bersyukur kamu. Dulu Nabi Muhammad itu nak masih kecil sudah mengembala kambing. Kamu bersyukur. Sekarang tinggal minta uang langsung dikasih sama orang tua. Nah, bersyukur kamu sampai detik ini kamu masih bersama dengan orang tuamu. Dulu Nabi Muhammad nak ketika usia 6 tahun ditinggalkan ibu. Nah, ini menjadi apa pembelajaran buat anak-anak kita. Kita nggak tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bisa juga dengan kata-kata kita yang ikhlas menyampaikan kepada anak, Allah memberikan hidayah keistimewaan buat anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Wa hubbi ahli baitihi. Anak-anak kita diajarkan kepada cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk duriya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib, para keluarganya, para pengikutnya, termasuk ada keterangan yang mengatakan termasuk apa? Al-muslimun akhul muslim, juga diajarkan untuk cinta kepada sama orang Islam. Ini kita ajarkan anak-anak kita. Mohon maaf, kadang-kadang orang tuanya yang masalah dengan tetangganya, dengan saudaranya, anak-anaknya diikut-ikutan. Naudzubillahin, jangan sampai. Ini bukan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa qiraatil Quran. Anak-anak kita diajarkan untuk cinta dengan Al-Quran. Sekarang banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kualitas anak sekarang itu jauh dengan Al-Quran. Bahkan naudzubillah min dzalik, anak-anak kita ini cenderung apa? Cenderung dengan makanya kemarin saya dikasih cerita, ada salah satu akti dalamnya seorang kiai dikasih kepercayaan bu, dikasih kepercayaan percetakan, bahkan dikasih kepercayaan memegang uangnya seorang kiai. Dia ini apa? Tergoda dengan permainan game.
mohon maaf, permainan game apa sekarang itu? Slot atau apa, saya kurang tahu itu. Akhirnya apa? Karena sudah terbiasa membawa uang dan mencoba, akhirnya apa? Dia daftarkan itu 40 juta itu. Saya dikasih tahu kemarin, Masya Allah. Akhirnya apa? Sampai berpuluh-puluh juta uangnya seorang kiai ini lenyap, padahal dia ini adalah orang kepercayaan. Sampai segitunya apa efek dampak terhadap permainan itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman dulu dengan sekarang berbeda. Tentunya kualitas pahala zaman dulu dengan sekarang pasti lebih banyak sekarang. Karena apa? Al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala besar itu tergantung dari kesusahan dan kesulitan kita di dalam mengajar ilmu. Kalau semakin kita susah untuk mendidik anak, insya Allah semakin besar pahala kita. Semakin kita sulit untuk mengatasi seorang anak kita untuk menjadi anak yang soleh solihah, semakin istimewa juga pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita ini selalu suudzon dengan Allah. Betul apa betul, Bu? Sekarang kita sering suudzon kepada Allah. Buktinya apa? Kita ini pinginnya selalu enak tetapi tidak mau Ternyata apa? Ternyata Allah itu mempunyai cara yang lain untuk mencintai hambanya, agar supaya hambanya itu selalu ingat dengan Allah dengan cara dikasih ujian, dengan cara dikasih musibah. Mohon maaf, kadang-kadang ketika anak susah diatur, orang tua yang bijak akan senantiasa selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, ini mungkin ujianku, ya Allah, saya harus sabar, ya Allah, sehingga seperti ini aku semakin selalu ingat kepadamu. Sehingga apa? Setiap setelah sholat selalu mendoakan anak-anaknya. Bahkan sepertiga malam dia akan bangun untuk apa? Mendoakan kepada anak-anaknya, karena mungkin anak-anaknya dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menguji orang tua. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya seorang anak atau yang belum, ketika nanti punya seorang anak, ajarkan anak kita 3 perkara. Pertama, cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada keluarga baginda Rasul, dan yang ketiga, cinta kepada Al-Quran. Saya mau tanya, Bu, Ibu, cinta dengan Al-Quran? Bu, cinta dengan Al-Quran? Benar sikit. Benar. Cinta dengan Al-Quran? Cinta butuh pengorbanan, betul? Pak, cinta dengan Al-Quran, Pak? Loh, yang Mas, Pak, cinta dengan Al-Quran? Butuh perjuangan. Saya mau tes. Tadi katanya Ibu cinta itu butuh perjuangan. Bu, tolong lanjutkan ayat berikut ini. Halo, hai, lanjutkan ayat berikut ini kalau memang cinta dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Subhanallah, ini benar-benar cinta untuk mengorbankan. Soalnya mikir, ayat selanjutnya. Sekarang bapak-bapak mau tanya, Pak, cinta dengan Al-Quran, Pak? Coba saya cek. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wah, alhamdulillah, ini baru cinta. Sekali lagi untuk ibu-ibu. Dengarkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Siapa lagi ini? Amalan dulu. Kayak ini deh, Bu. Wes kakak. Ini. Ya Ibu. Butuh perjuangan. Ya. Makanya besok tidak lama lagi bulan Ramadan, Quran yang berdebu-debu itu dibersihkan. Pendak 1 tahun aja ya. Di rumah ada Quran, Bu? Alhamdulillah. Masih utuh? Masih bagus? Luar biasa. Ini benar-benar cinta dengan Al-Quran. Tidak ingin Quran saya kotor, Ustaz. Utuh, bersih, nggak ada yang protong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya bersyukur pada Allah, Ramadan besok mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, amin ya robbal. Kemarin 2 bulan yang lalu kita mendengarkan apa doa yang diajarkan baginda Rasul. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna
barik wa sya'bana wa ban. Ada kemarin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Apal doyan mangan podo me aku. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab Sya'ban ini sudah di puncak Sya'ban. Kita diberikan kesehatan sama Allah taala. Banyak saudara kita yang mungkin mohon maaf diambil nyawanya oleh Allah taala. Padahal harapannya ya Allah besok Ramadan saya tobat ya Allah. Ternyata umurnya diambil sama Allah. Bersyukur kita hingga detik ini, mudah-mudahan sampaikan pada bulan Ramadan kita diberikan kesehatan panjang umur. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang punya putra-putri ketika nanti bulan Ramadan diajarkan untuk senantiasa menghidupkan rumahnya dengan Al-Qur'an. Saya dinasihatin sama almarhum al-maghfurah Allah yarhamah Maimun Zubair. Beliau menyampaikan rumah itu kalau ingin berkah, ingin selalu adem, ayem, tenang, damai, rukun penghuninya, rumah itu selalu dibacakan Al-Qur'an. Bener Ustaz, di rumah saya itu ini panas, geger aja, aduh rame aja, baik saya dengan suami saya itu, iya yang diputar itu sinetron Indosiar, nggak benar lantunan Quran. Makanya punya putra putri yang madrasahnya di sini, ketika di rumah nanti Ramadan, nah abang baca Quran dulu sebentar aja, nanti uangnya tak tambahin lagi. Alhamdulillah. Kalau perlu bapak ibunya juga, nggak usah gengsi. Kalau menuruti gengsi, belum tentu nanti bisa masuk surga. Makanya bersyukur kepada Allah, putra putrinya sudah menginjak Al-Quran maupun ikut diajak, diperintahkan untuk ketika nanti bulan Ramadan dan seterusnya untuk selalu baca Al-Quran di rumahnya. Yang sekarang itu banyak, mohon maaf, putra putrinya berangkat madrasah, berangkat bawa Quran, pulang sampai rumah ditaruh, besok lagi berangkat lagi. Jadi yang sering dibaca Qurannya di madrasah, di rumahnya cuma untuk naruh Quran. Betul apa betul? Pantesan rumahnya geger terus. Ini termasuk penyebab faktor keluarga yang belum masuk kategori sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Ketika rumahnya belum menjadi predikat baiti dan jannah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang punya putra putri yang sudah Al-Quran maupun Iqra, tidak liburnya, tetap di rumah bacakan Quran. Semoga orang tuanya rezekinya lancar, usahanya lancar, rumahnya selalu berkah, didatangi para malaikat-malaikatnya Allah, tidak dihuni para syaitan-syaitannya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi bersyukur, tadi saya nanya kepada Kiai Agus Ari, Ustazah Ella ini termasuk dari Kempek ya Ustazah? Cirebon ya? Di Kempek. Oh, di Babakan Ciwaringin, Masya Allah. Ini ilmunya mutasil tuh. Saya sangat betul, paham betul tentang apa Babakan Ciwaringin itu. Ada kawan saya itu dari Sintang itu, kalau nggak salah Pak Slamet dulu juga alumni sana. Jadi peran seorang guru ustazah ini sangat penting, kualitas anak ilmunya. Kenapa? Banyak sekarang, mohon maaf, seorang anak berani dengan orang tuanya. Mohon maaf, orang tuanya ahli Yasin Tahlil, orang tuanya ahli Maulid. Begitu anaknya salah berguru, ini orang tuanya disalah-salahkan, orang tuanya diharam-haramkan, orang tuanya dineraka-nerakakan. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ilmunya sananya tidak sampai mutasil dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Masya Allah, saya teringat ketika seorang santri mempunyai seorang guru, seorang kiai, meskipun kiai ini meninggal, akan senantiasa mendoakan santrinya dan santrinya dan santrinya hingga sampai di mana ini, Tapang Pulau. Amin ya robbal alamin. Jadi ada sebuah cerita. Bu, ibu, mobil terbuka bu. hai. Panas banget. Ada sebuah cerita. Dulu ada salah seorang santri. Ini santri ketika pondok, Masya Allah, ketika belajar nggak bisa. Banget. Sampai Iqra aja nggak bisa. Yang lainnya sudah
sudah Quran, sudah khatam, dia Iqra nggak selesai. Padahal Iqra sampai Iqra 6 nggak selesai. Namanya ini adalah si Zaid. Saya diceritain nama kiai saya, si Zaid. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, si Zaid ini akhirnya putus asa. Nemuin kiainya, nemuin ustadznya. Ustaz, ada apa Zaid? Mohon maaf, Ustaz, saya ngaji di sini Iqra nggak selesai, saya mau pulang. Kata ustadznya, Zaid, kamu udah usah pulang, kamu di sini aja. Ustaz, saya nggak bisa ngapain saya di sini. Udah, kamu di sini aja. Kamu tak kasih tugas, antarkan saya kalau saya dapat undangan ceramah. Karena si Zaid ini masih tersimpan sifat akhlak tawaduk sam'an wa ta'atan kepada gurunya, ustadznya. Ya udah, Ustaz, saya nggak jadi pulang, saya melaksanakan apa yang diperintahkan sama ustadznya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besoknya ustaznya bilang, Zaid, besok saya dapat undangan ceramah. Baik Ustaz. Wah, akhirnya dulu masih pakai ontel, belum ada mobil, belum ada motor. Akhirnya berangkat pertama ngantarkan ustaznya, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Akhirnya si Zaid nemuin Ustaz, ada apa Zaid? Alhamdulillah Ustaz, saya selama mengantarkan Ustaz ceramah kemana-mana saya hafal ceramahnya Ustaz. Loh, yang bener kamu Zaid, kamu Iqra gak bisa selesai. Kok kamu ceramah saya hafal? Itulah Ustaz, saya tuh gak mau. Jadi gini Ustaz, ada apa Zaid? Jadi gini Ustaz, mohon maaf, minta ampun. Iya, ada apa Zaid? Besok kalau Ustaz ada undangan ceramah, Ustaz halangan, saya siap gantikan Ustaz. Loh, yang bener kamu? Iya Ustaz, saya sudah hafal ceramahnya Ustaz. Kamu nih Iqra nggak bisa, ceramah saya hafal semua kamu. Ya udah, Zaid minggu depan kamu gantikan saya ceramah. Siap Ustaz. Wah, akhirnya bener Pak Bu yang dimuliakan Allah. Besok ceramah malam ini si Zaid nemuin Ustaz, topin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Zaid? Mohon maaf Ustaz, besok kan saya gantikan Ustaz ceramah. Betul, terus kenapa? Mohon maaf Ustaz ceramah ini kan sarungnya bagus, sedangkan sarung saya ini lecek. Oh ya udah, diambilkan sarungnya Ustaz. Ini Zaid buat kamu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tapi Zaid ini nggak balik lagi Pak, masih di sini. Apalagi kamu kok belum balik? Mohon maaf Ustaz, kalau ceramah sarungnya bagus, baju kokonya juga bagus. Ya udah, tunggu di sini. Diambilkan baju kokonya Ustaznya ini. Ini buat kamu. Terima kasih Ustaz. Balik itu Zaid ke kamar. Sampai kamar, besok habis subuh ngetok itu lagi Pak. Assalamualaikum. Ada apa lagi Zaid? Kata Ustaznya. Mohon maaf Ustaz, minta ampun. Apa lagi? Saya kan nanti mau ceramah Ustaz. Terus Ustaz kalau ceramah bajunya bagus, sarung bagus, kopinya juga bagus. Ya udah, ambilkan kopinya Ustaznya. Ini buat kamu. Ternyata Zaid nggak pulang Pak. Dan di kamarnya masih di sini. Apa lagi? Ya ini jengkel. Ustaznya ini jengkel. Apa lagi? Ustaz ini kalau ceramah sarungnya bagus, baju kokonya bagus, kopinya bagus, pakai surban juga bagus. Ya udah, tunggu di sini. Diambilkan surbannya Ustaznya. Ini buat kamu. Alhamdulillah. Balik lagi tuh Zaid. Begitu Zaid balik, kiainya Ustaznya lagi sholat duha. Ternyata Zaid balik lagi. Namun Ustaznya ngetok pintu kayak orang apa? Nggak sabaran. Assalamualaikum. Akhirnya Ustaznya selesai sholat duha. Ada apa lagi Zaid? Mohon maaf Ustaz, minta ampun. Ada apa? Ustaz ini kalau ceramah kopiannya bagus, surbannya bagus, sarung bagus, baju koko bagus, dan ada yang ngantarkan Ustaz. Masa saya ceramah harus berangkat sendiri? Ya udah kalau gitu, kamu nanti saya antar. Ustaz nggak enak Ustaz, masa Ustaz? Udah kamu diem aja. Akhirnya apa Bu? Bapak yang dimuliakan Allah. Akhirnya si Zaid ini berangkat ceramah. Udah mulai sarung dipinjemin, baju koko dipinjemin, kopiah dipinjemin, surban dipinjemin. Berangkat pun diantar sama Ustaznya. Akhirnya bener itu Bapak Ibu, diantarkan ke tempat ceramah. Sampai tempat ceramah, pertanyaannya Pak Bu, kira-kira yang disambut ini yang gonceng apa yang digonceng Pak? Bu, yang disambut ini yang gonceng apa yang digonceng? Yang digonceng. Siapa? Si Zaid. Zaid datang, panitia nyambut salaman tangannya bolak-balik. Apa kata Zaid? Enak jadi kiai itu kan ceramah. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah?
si Zaid diarahkan panitia menuju panggung, tapi si Zaid bilang, panitia tolong yang ngantar saya ini diajak juga ke panggung. Wah, akhirnya Zaid mulai ceramah, ustadznya kiainya yang ngantar tadi juga di panggung. Ternyata apa? Ternyata panitia ini menyediakan 5 soal. 5 soal ini tentang hukum fikih. Mohon maaf, Ustadz Zaid, ada apa? Ini kami panitia ada 5 soal yang belum terjawab. Waduh, ini pertanyaan jawab dalam hatinya. Saya banyak cuma ceramahnya, saya aja, Ustadz saya aja. Karena dia ini sam'an wa ta'atan, nurut kepada gurunya, Allah mudah memberikan jalan solusi. Wah, akhirnya apa? Akhirnya keluar itu idenya si Zaid. Coba nengok saya pertanyaannya. Nomor 1, apa hukumnya bagi waris? Apa hukumnya sholatnya seperti ini? Sampai 5 pertanyaan. Apa kata si Zaid, Pak? Dapat jalan dari Allah. Mohon maaf panitia, kalau cuma 5 pertanyaan seperti ini bukan saya yang menjawab. Yang jawab biar yang ngantarkan saya aja. Bener, Bu. Akhirnya 5 pertanyaan dikasihkan sama gurunya. Memang benar-benar kiai, ahli kitab. Wah, akhirnya gurunya yang ngantar. Nomor 1, oh nomor ini jawabannya haram. Dijelaskan dalam kitab ini, halaman ini, baris nomor bawah. Yang kedua, ketiga, 4, hafal semua nama kitab dan nama sama dengan apa? Runtutan barisnya. Kata panitia dan jamaah, subhanallah, ini yang gonceng. Yang gonceng hafal nama kitabnya bisa, apalagi yang digonceng. Akhirnya apa? Ini mendapat keberkahan dari seorang guru. Makanya putra-putri jenengan ketika ditaruh di madrasah yang ilmunya sananya mutasil ila Nabi, nggak usah khawatir. Saya yakin beliau ustaz dan ustazahnya setiap malam mendoakan putra-putri jenengan meskipun orang tuanya. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dimuliakan, bersyukur. Jadi saya dapat bocoran dari Kiai Agus Ari, masya Allah. Jadi kita doakan juga beliau, ustaz-ustazahnya dan para donatur semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nantinya semua keluarga besar madrasah Diniyah Takmiliyah Mujahidin ini bisa bersama-sama besok masuk di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya pertama, mari ajarkan anak-anak kita cinta kepada baginda Rasul, cinta kepada keluarga baginda Rasul, kita ajarkan cinta kepada Al-Quran. Kalau memang tidak sempat, tidak mampu ditaruh di madrasah, syaratnya jenengan harus ikhlas, ustaz-ustaznya harus ikhlas, putra-putrinya bagaimana caranya biar agar supaya insya Allah mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya robbal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah dunia akhirat, menjadi aset orang tua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, minta kejelasan doa Fatihah untuk orang tua kita, baik mertua kita, baik beliau yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan andai kata orang tua kita yang sudah meninggal mendahului kita, mudah-mudahan dengan barokah Fatihah kita, orang tua kita di alam kubur mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan Allah Taala senantiasa menjaga orang tua kita semuanya. Mari sama-sama kita sebutkan nama ibu dan bapak kita di hati kita masing-masing. Ya Allah. Syai'unillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kesalahan dan saya pribadi, kebenaran dan dari Allah Azza wa Jalla, pada mohon maaf.